Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan guru, para kepala madrasah, kepala sekolah, kawan-kawan pengawas. Hari ini hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 30 Maret 2025, karena besok sudah ditetapkan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, besok Senin tanggal 31. Berita terakhir yang mungkin kawan-kawan sudah dengar semua adalah tentang pembatasan atau periodisasi jabatan pengawas sekolah yang ditetapkan oleh Menpan RB melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 bahwa pengawas hanya akan menjabat 2 periode. Kenapa? Salah satu alasannya karena mungkin termasuk efisiensi, karena nanti setelah 2 periode itu pengawas kembali menjadi guru, lalu alasannya setelah jadi guru anggaran untuk pengawas itu akan bisa dipakai untuk anggaran pendidikan yang lain. Nah, kalau itu alasannya, kok ya sangat tidak masuk akal, kok ya sangat sepele gitu loh. Pengawas itu tidak punya anggaran apa-apa, kecuali tunjangan yang cuma 750.000 kalau tidak salah. Artinya beda sedikit dengan kepala sekolah, dengan kepala manusia beda sedikit. Kalau hanya itu alasannya kok tidak masuk akal. Pertanyaan kemudian begini, setelah pengawas itu diganti, apa tidak ada pengangkatan pengawas baru? Kalau ada pengangkatan baru kan sama saja anggaran yang pengawas yang dikembalikan jadi guru kan masih ada lagi yang pengawas baru kan gitu. Kalau tidak ada lagi pengangkatan pengawas, dulu siapa yang membina guru, siapa yang membina kepala? Kalau alasan karena pembinaan pengawas tidak efisien atau tidak efektif, ya harus dikaji dulu. Memang diakui, karena dari dulu memang ya pengawas kemampuannya ya beragam. Salah satu sebabnya kenapa? Ya karena pengangkatannya memang tidak selektif. Tapi bukan hanya pengawas, kalau diruntut dari bawah, sama. Harusnya kalau bicara ideal, orang guru misalnya, tidak semua orang boleh jadi guru. Guru itu harusnya dipegang oleh orang-orang yang secara akademis punya kemampuan di atas rata-rata. Ya juga punya kesolehan, punya moralitas. Itu basic, tidak boleh ditawar. Semua orang yang bergerak atau yang mengabdikan diri di bidang pendidikan harus punya kesolehan, dan harus punya moralitas yang baik, itu tidak bisa ditawar. Cuma selain itu juga harus punya kemampuan akademis, karena ini operasional. Jadi ada kemampuan pedagogis, ada kemampuan profesional. Itu tidak bisa ditawar. Nah, tapi kan faktanya semua orang sekarang bisa menjadi guru. Dan serampangannya lagi, kalau kembali ke ideal tadi, harusnya dari guru-guru dari seleksi ini yang jadi guru orang terbaik, lalu dari orang terbaik ini dipilih salah satu yang paling baik jadi kepala. Dari kepala-kepala yang terbaik itu lalu dipilih lagi menjadi pengawas, sehingga secara struktur bisa membina. Pengawas bisa membina kepala, kepala bisa membina guru, gurunya bisa mengajar dengan baik kepada murid. Nah, fakta yang sekarang kan tidak seperti itu. Banyak guru yang tidak bisa mengajar dengan baik, kepala tidak bisa membina guru-guru, pengawas juga tidak bisa membina gurunya dan lain kepalanya dan sebagainya. Jadi sebetulnya kenapa ya tadi karena penyebabnya karena pengangkatan yang tidak selektif. Ini kesalahan warisan dari dulu-dulu itu. Orang diangkat jadi kepala bukan karena kompetensinya, tapi karena koneksinya. Termasuk orang yang diangkat jadi pengawas bukan karena kompetensinya, tapi karena koneksinya. Gitu. Makanya membuat pendidikan kita sekarang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan ke depan apapun keputusan pemerintah ya didasarkan
dari atas sampai bawah yang punya kewenangan mengangkat, mudah-mudahan punya menggunakan hati nurani yang baik, bahwa ini bidang pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara serampangan, harus betul-betul berangkat dari itikat baik, punya kompetensi. Jadi yang diangkat ngurusin itu punya potensi, tidak sekedar baik. Kalau hanya baik tapi tidak punya bisa apa-apa, ya nggak bisa juga. Atau sebaliknya, pinter tapi tidak punya itikat baik, sama rusaknya gitu. Mudah-mudahan kebijakan apapun dilaksanakan dengan baik. Itu yang kita harapkan, sehingga ke depan dunia pendidikan kita diarahkan makin baik. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.